Selamat pagi saudari dan saudara yang terkasih, dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan edisi Selasa 31 Maret 2020 dalam pekan kelima masa Prapaskah tahun liturgi A. Bacaan suci yang menjadi bahan permenungan kita diangkat dari bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Saya kira tidak ada orang yang sangsi dengan pernyataan ini. Allah adalah Allah yang Maha Baik. Namun apakah kita mengerti dengan pernyataan itu? Allah adalah Allah yang Maha Baik. Terkadang pemahaman kita tentang Allah yang Maha Baik berbeda dengan Allah yang Maha Baik seperti yang diwahyukan oleh Allah sendiri. Bagi kita, Allah yang Maha Baik adalah Allah yang selalu mengikuti kemauan kita. Bagi kita, Allah yang Maha Baik adalah Allah yang selalu mendengarkan doa kita, dan kalau perlu mendengarkannya dengan cepat. Allah yang Maha Baik menurut kita adalah Allah yang selalu memberikan pengalaman-pengalaman yang enak untuk kita. Saudari dan saudara yang terkasih, terkadang pemahaman kita tentang Allah yang Maha Baik berbeda jauh dengan kebaikan Allah yang diwahyukan oleh Allah sendiri. Menurut hemat saya, bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9 mengungkapkan tentang Allah yang Maha Baik menurut yang diwahyukannya sendiri. Dalam perjalanannya menuju tanah terjanji, bangsa Israel menggerutu, ngomel kepada Musa dan juga kepada Allah. Mereka menggerutu karena pengalaman yang kurang enak dalam perjalanan itu. Rupanya menggerutu dan mengomel kepada Allah dan Musa yang menjadi utusannya tidak saja sekali terjadi, tidak saja dua kali terjadi, mungkin sudah terus-menerus seperti itu, membuat Allah rasanya kecewa. Dan apa reaksi Allah menurut bacaan itu? Allah menurunkan ular-ular berbisa yang memagut mereka dan membuat mereka banyak yang mati. Allah tidak baik? Tidak. Allah tetap Allah yang Maha Baik. Tetapi kebaikan Allah diungkapkannya dengan cara mendidik bangsa Israel dengan tegas. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang suka menggerutu, yang tegar hati dan tegar tengkuk. Allah tidak saja memberikan pengalaman yang pahit kepada mereka, tapi Allah memberikan solusinya. Ketika Musa berdoa atas desakan orang-orang Israel, Allah menyuruh Musa membuatkan ular tembaga supaya setiap orang yang dipagut ular itu akan sembuh kalau mereka memandang ular tembaga. Saudari dan saudara yang terkasih, ternyata ular tembaga yang diceritakan dalam bacaan pertama menjadi tanda, menjadi simbol untuk Yesus Kristus yang akan ditinggikan. Yesus Kristus yang digambarkan secara simbolis dengan ular tembaga dalam Perjanjian Lama, secara khusus dalam bacaan kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9
adalah Dia yang akan digantungkan pada kayu salib, yang memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia ketika umat memandang kepada Yesus yang bergantung di salib itu, ketika umat percaya kepada Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, pengalaman hidup orang Israel bisa juga menjadi penghalangan kita. Sikap orang Israel dalam perjalanan menuju tanah terjanji bisa juga menjadi sikap kita. Kita terkadang mengalami kepahitan hidup, dan terkadang kita juga menggerutu dan mengeluh kepada Allah. Bahkan tidak jarang kita menganggap Allah itu tidak baik, tidak mencintai dan mengasihi kita. Hal ini bisa terjadi karena kita punya pemahaman yang keliru tentang Allah yang Maha Baik. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah Maha Baik, tapi Allah bisa mendidik kita dengan caranya melalui pengalaman-pengalaman kita, terutama pengalaman-pengalaman yang terkadang tidak enak. Kita sedang berada dalam masa darurat virus corona. Secara ilmiah, virus corona disebabkan oleh virus itu sendiri. Namun, kalau kita melihat secara iman, apa yang terjadi bisa menjadi tanda Allah menyatakan cintanya kepada kita. Dan pada saat yang sama, Allah juga akan memberikan solusi kepada kita. Mungkin saja secara iman, itu cara Allah mendidik kita supaya menjadi lebih percaya kepadanya daripada yang lain. Maka Allah memperkenankan wabah virus corona terjadi di dunia ini, termasuk di tempat kita. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi orang yang percaya kepada Allah yang Maha Baik, apa yang kita alami saat ini rasanya sakit, rasanya tidak enak, tetapi ingatlah, itu cara mendidik Allah terhadap kita, supaya kita jangan pernah melupakan Dia dalam kehidupan ini. Kalau Israel yang mengalami kematian karena dipagut ular, Allah berikan solusi, menyembuhkan mereka dengan menyuruh Musa membuat ular tembaga, supaya bangsa Israel atau orang-orang Israel yang melihat ular tembaga sembuh dari pagutan ular. Demikian juga kita akan mengalami kesembuhan. Virus ini akan berakhir ketika kita memandang Dia yang disalibkan, ketika kita memandang Yesus yang adalah utusan Allah, bahkan Allah itu sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, pengalaman yang kurang enak seperti yang kita hadapi saat ini kiranya tidak melunturkan kita supaya tetap beriman kepada Tuhan sendiri. Semoga badai wabah virus corona ini cara Allah mendidik kita supaya makin percaya kepada Dia, sumber kehidupan dan keselamatan kita. Amin.